Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Mustaqim Hud, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN gelombang 4 angkatan 27 kelompok 3. Ini adalah video learning journal di mana saya akan bercerita mengenai pengalaman belajar saya pada hari ini, Jumat 23 Januari 2026. Hari ini saya mengikuti pembelajaran agenda 3 sinkronus 3, yaitu tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance, di mana pembelajaran hari ini diberikan atau disampaikan oleh Bapak Ahmad Taufik Hidayat MSI. Kesan yang saya rasakan selama pembelajaran hari ini adalah kesan yang menyenangkan karena saya bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif, kemudian bisa berinteraksi dengan kawan-kawan dari berbagai daerah dalam satu grup atau kelompok diskusi. Selanjutnya, berikut adalah materi yang saya dapatkan pada hari ini. Hari ini dimulai dengan pembahasan mengenai alasan kenapa negara melakukan seleksi CPNS. Ini diantaranya untuk menciptakan ASN yang kompeten dan profesional dan meningkatkan kualitas pelayanan publik itu sendiri. Kemudian, pelaksanaan manajemen ASN didasarkan pada minimal ada 4, yaitu kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, dan sistem merit. Yang dijelaskan kemarin, sistem merit yaitu tentang kompetensi, kinerja, dan kualifikasi ASN. Nah, ini adalah gambar proses manajemen ASN, dimulai dari perencanaan kebutuhan, kemudian dilaksanakan rekrutmen dan seleksi, diberikan pengembangan dengan pelatihan, kemudian dievaluasi kinerjanya, diberikan promosi dan penghargaan, kemudian pensiun dan pemberhentian. Kemudian selanjutnya adalah pola karir ASN, dimulai dengan pelaksana jabatan profesional pertama, dapat promosi ke pengawasan jabatan profesional muda. Ada pula yang disebut dengan fast track atau jalur cepat. Ini berlaku untuk tingkat pengawas ke atas dengan basis ASN dengan kinerja yang unggul, yang melampaui target. Dan pola karir ASN sendiri itu pada level pelaksana, kemudian naik ke pengawas, administrator, JPT Pratama, dan JPT Madya. Kemudian, pola karir yang ideal itu seperti yang terlihat di sini. Dimulai dari pelaksana, pengawas, administrator, JPT Pratama, dan JPT Madya. Untuk JPT Madya sendiri ini penempatannya di pusat untuk jabatan dirjen, irjen, sekjen, dan staf ahli. Ini adalah pola dan tipologi unit kerja. Nah, selain daripada pola karir, perlu ada pengawasan. Bapak Profesor Zudan Arif yang menjabat sebagai Kepala Badan Pegawai Negara mengatakan ketegasan penanganan kasus-kasus disiplin terhadap pegawai ASN khususnya yang berkonsekuensi pemberhentian harus dilakukan. Ini bukti keseriusan pemerintah lewat BKN untuk menangani disiplin ASN di Indonesia. Nah, ini pernah terjadi pemberhentian dari total 9 pegawai mengajukan banding ke PPASN, dapat 8 pegawai ASN diperkuat hasil sidang, kemudian diberikan pemberhentian. Jadi selain pola karir, ada juga ketegasan untuk ASN-ASN yang melakukan pelanggaran atau tidak disiplin. Nah, untuk mengatur semua itu, ada yang disebut dengan BPASN. Apa itu? Yaitu Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Yang diatur dalam PP 79 tahun 2021. Fungsi BPASN sendiri ini adalah untuk menangani kasus-kasus banding administratif, yaitu penerimaan pengajuan banding, pemeriksaan banding, dan pengambilan keputusan. Itu adalah materi yang diberikan hari ini. Kemudian terkait materi yang belum bisa saya pahami sepenuhnya, yaitu materi tentang pengumuman
zona dan tipe unit kerja, juga pola dan tipologi unit kerja untuk JPT pertama dan JF utama. Kenapa saya belum memahami sepenuhnya? Karena saya mengalami gangguan ketika pembelajaran berlangsung, yaitu koneksi internet yang terganggu, sehingga ketika penjelasan ini saya terlewat seperti itu. Untuk mengatasi ini, maka saya akan belajar mandiri, bertanya kepada senior atau mentor saya di tempat kerja, kemudian membaca buku jurnal yang berkaitan dengan rangkuman zona dan tipe unit kerja. Saya berharap dengan usaha-usaha yang saya lakukan, yaitu belajar secara mandiri, membaca materi yang ada dalam LMS, maupun membaca buku, jurnal, video, dan sumber lain dari luar yang terpercaya mengenai pembelajaran yang saya pelajari hari ini, bisa menambah pengetahuan, memperkaya pemahaman saya, dan juga membuat pemahaman saya menjadi utuh atau komprehensif mengenai kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.